Saudara-saudara, saya diundang kemari untuk berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan selama hidup saya. Apalagi sekarang saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara, orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering nongol dalam talk show di televisi. Saya hanya orang kecil, orang desa yang sama sekali tidak memiliki referensi tentang politik. Jangan keras-keras. Dan tolong, jangan dikabarkan kepada yang tidak hadir. Saya tak suka politikus. Terkadang saya pikir mereka serombongan tikus yang hidup dalam got di sepanjang jalan-jalan kota. Apakah saudara-saudara bersedia dipimpin oleh serombongan tikus? Saya kira pasti tidak. Karena kalau saudara-saudara bersedia, saudara saya cap sama dengan para politikus itu, yaitu anggota dari gerombolan tikus. Apa? Hei. Ingat, jangan sampai terdengar yang lain. Saya bisa diciduk. Nah, ini soal ciduk menciduk. Mungkin saudara-saudara masih ingat waktu saya diculik dari rumah saya. Itu terjadi pada bulan Desember tahun 1965. Malam itu saudara, hujan gerimis dan lolong anjing begini. Saya baru saja menyulut rokok jagung ketika tiba-tiba serombongan orang berseragam hitam datang membekuk saya. Saudara antek-antek PKI. Saya baru sadar bahwa nyawa saya di ujung tanduk. Waktu itu saudara tahu, tuduhan seperti ini bagai vonis. Bapak-bapak pasti salah tangkap. Pasti bukan saya yang dimaksud. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, saya pikir tindakan saudara akan sama dengan tindakan saya. Saya harus menolak tuduhan menjadi antek PKI itu. Seperti juga saudara tahu, saya tak mau terlibat politik. Saya cuma ingin kami semua di desa memiliki tanah yang cukup sebagai tumpuan hidup kami sehari-hari. Izinkan saya, saudara. Sudah lama kita lupa bagaimana cara menangis yang baik. Tak ada lagi ketulusan di negeri ini. Bahkan untuk sekadar menangis, kita pun rela bersandiwara. Saudara Tele, ini bukan saatnya menangis. Kalau masih percaya Tuhan, ini saatnya untuk berdoa. Kami mentolerir soal-soal itu. Udah saya duga, mereka ini pasti salah tangkap. Nama saya Meller, Pak. Nama saya mau Teller kek, Meller kek,
Coba, bagaimana mungkin seorang manusia yang memiliki HAM disamakan seperti barang? Apalagi saya, seseorang yang masih memiliki hak atas nyawanya sendiri. Saudara, di malam yang gelap, saya dikirim ke sebuah tempat. Kepala saya ditutup dengan baju kaos. Mereka menaikkan kami ke sebuah truk yang kemudian membawa kami ke sebuah gudang tua. Di dalam gudang yang pengap, sekilas saya lihat puluhan orang duduk dengan tangan terikat. Mereka sebagian besar para petani yang hidupnya serba kekurangan seperti saya. Bagaimana mungkin petani miskin tak melek huruf, apalagi politik menjadi lokomotif penumpangan sebuah rejim? Saudara, banyak yang tidak bisa dimengerti di sini. Ketika saya ditendang untuk bergabung dengan orang-orang ini, saya baru sadar kalau lantai yang saya pijak penuh genangan darah. Samar-samar ketika saya jongkok untuk memastikan bau amis, di atas saya kira di sebuah balkon terdengar derap sepatu tentara. Oh Tuhan, disinilah masa muda saya akan berakhir. Sebentar lagi, kalau bedil sudah dikokang dan kemudian bergema letusan berkali-kali, timah-timah itu akan bersarang dalam tubuh saya. Dan kami semua malam ini akan roboh, saudara. Setelah itu, darah kami akan membanjiri lantai ini. Saudara, belum sempat saya membuka mata, tiba-tiba berondongan peluru membanjiri kami. Dengan tenang, saya mencoba menyelinap di balik drum. Dari balik drum, saya lihat banyak orang terkapar. Inikah politik itu? Beginikah caranya menyelesaikan politik haram ini? Kalau tahu saya mati sekarang, apakah kekerasan ini akan berhenti di sini? Siapa yang bisa menjamin bahwa jasad-jasad kami sudah cukup berarti untuk menghentikan pembantaian? Saudara bisa menjamin. Kalau tidak ada yang berani menjamin, saya tidak rela mati sia-sia, saudara. Apakah saudara-saudara akan membiarkan orang-orang yang tidak mengerti politik seperti saya dibantai seperti anjing? Apakah saudara-saudara yakin kelas petani seperti kami akan mengancam kekuasaan? Sungguh saya duga drum yang saya kira akan menyelamatkan nyawa saya tiba-tiba diberondong peluru. Dalam beberapa saat drum itu meledak dan api membumbung sampai ke atap. Dan saya terbakar, saudara. Saya terbakar. Seluruh tubuh saya terasa panas. Tak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali berteriak, "Berhak! Tembak saya!" Meski saya tidak rela, tetapi izinkan saya mati dengan cara yang beradab. Tembak saya, bajingan!